Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang lain yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan pemandu. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dalam diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan pada modul 3.2, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau asset-based approach dalam penyelesaian masalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Implementasinya di kelas, aset fisik, memanfaatkan ruangan dan segala isinya, memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada untuk proses pembelajaran. Aset manusia, memanfaatkan kemampuan murid secara maksimal dalam proses pembelajaran. Aset lingkungan sekitar, dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran. Aset finansial, digunakan sepenuhnya untuk keperluan murid. Dan aset sosial, berkolaborasi dengan guru lain dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Implementasi di sekolah, aset fisik, fasilitas yang tersedia di sekolah dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Aset manusia, berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Aset lingkungan sekitar, memanfaatkan barang-barang di sekitar kelas dan ramah lingkungan. Aset agama dan budaya, keanekaragaman agama dan budaya warga sekolah dimanfaatkan dalam pembelajaran bertoleransi dan kebersamaan. Aset finansial, memanfaatkan sumber finansial yang ada secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Aset politik, kebijaksanaan yang ada diterapkan secara maksimal sehingga kualitas pembelajaran meningkat. Dan aset sosial, membentuk komunitas belajar sekolah dan komunitas belajar semapel untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Implementasi di masyarakat, aset lingkungan sekitar, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk media pembelajaran sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Aset politik, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan aset sosial, bekerja sama dengan orang tua, wali murid agar aktif dalam kegiatan sekolah. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah mempunyai 7 modal utama dan merupakan salah satu alat yang dapat mengembangkan sumber daya yang menjadi aset sekolah, yaitu aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset politik, aset agama dan budaya, aset finansial, serta aset lingkungan sekitar. Ketika sekolah memanfaatkan 7 aset tersebut dengan maksimal, maka kualitas pembelajaran akan meningkat. Sebagai contohnya, aset manusia, kepala sekolah dan guru menjalankan nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya secara maksimal, akan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan ditunjukkan adanya prestasi belajar murid. Aset sosial, norma dan aturan yang mengikat warga sekolah yang ada di dalam
dalam komunitas hidup berdampingan. Aset fisik. Mengelola sarana dan prasarana fisik secara maksimal akan mengakibatkan proses pembelajaran lebih berkualitas. Aset politik. Kebijakan yang berpihak pada murid akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Aset agama dan budaya. Kegiatan peningkatan iman dan takwa yang dilaksanakan di sekolah secara rutin sesuai dengan agama dan kepercayaan warga sekolah dapat meningkatkan kualitas perilaku warga sekolah. Aset finansial. Dana BOS, APBD, dan APBN dapat dimanfaatkan secara maksimal agar kualitas pembelajaran meningkat. Aset lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar murid sehingga pembelajaran menjadi lebih inovatif, kreatif, dan bermakna. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul yang lain adalah sebagai berikut. Dengan modul 1.1, guru sebagai pemimpin pembelajaran menuntun murid dengan segala sumber daya yang dimiliki agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Modul 1.2, nilai dan peran guru dapat dikembangkan untuk mengelola sumber daya yang ada secara maksimal. Modul 1.3, visi guru dapat menggali potensi sumber daya yang ada dan dimanfaatkan untuk perubahan agar terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Modul 1.4, budaya positif di sekolah yang menciptakan kualitas relasi antara guru dan murid yang menjadi salah satu aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Modul 2.1, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat digunakan untuk menggali potensi atau sumber daya yang dimiliki murid. Modul 2.2, pemimpin pembelajaran harus mempunyai kemampuan sosial emosional untuk menggali sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Modul 2.3, penerapan coaching dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan baik akan dapat menggali potensi yang dimiliki untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan modul 3.1, seorang pemimpin pembelajaran akan mengambil keputusan dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan harus dilakukan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan agar pembelajaran yang berpihak pada murid mengalami peningkatan.